Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Zain Adistin, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kajian Hukum Normatif Terhadap Sanksi Administrasi Negara dalam Konun Kota Banda Aceh yang ditulis oleh Apri Rotin Jusfi. Review ini dibuat untuk memenuhi absen mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ke-9 tanggal 18 November 2021 yang diampu oleh Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH serta Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Berikut review yang sudah saya buat. Dalam pemerintahan Islam, penguasa memiliki wewenang mengatur kepentingan umum untuk mencapai kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudaratan dalam batas-batas yang ditentukan oleh syarat dan kaidah-kaidah umum yang berlaku, sekalipun upaya ini tidak sejalan dengan ijtihad ulama. Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu paksaan pemerintah, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya, pengenaan uang paksa oleh pemerintah, pengenaan denda administrasi. Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu. Sanksi paksaan pemerintah misalnya sudah barang tentu tidak dapat diterapkan dalam bidang kepegawaian dan ketenagakerjaan, akan tetapi dapat terjadi dalam suatu bidang administrasi diterapkan lebih dari keempat macam sanksi tersebut, seperti dalam bidang lingkungan. Selanjutnya, konun merupakan salah satu bentuk hukum tertulis dalam sistem perundang-undangan nasional yang sejenis dengan peraturan daerah. Namun secara khusus isinya berbeda oleh karena kewenangan mengatur dan materi muatan tertentu dalam konun didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sedangkan materi muatan peraturan daerah yang umum berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kebijakan untuk konsep sanksi administrasi dalam konun menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menyebutkan konun adalah peraturan yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis derogat lex generalis. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah-daerah yang disebut daerah otonom oleh pemerintah pusat diberi wewenang yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri, terkecuali wewenang dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal. Dalam perumusan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang diartikan secara luas adalah pemerintahan daerah yang mencakup juga fungsi legislatif di daerah, sedangkan yang diartikan secara sempit adalah pemerintahan daerah yang hanya mencakup cabang eksekutif saja, yaitu gubernur, bupati atau wali kota, beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedaulatan pemerintahan dalam suatu negara yang berbentuk kesatuan dapat diselenggarakan dengan cara ditumpuk atau get heard secara sentralisasi, sehingga segala urusan dalam negara terletak di tangan pemerintah pusat. Dan semua kewenangan pemerintah dilakukan oleh satu pusat pemerintahan atau oleh pusat bersama-sama dengan organ yang berada atau dipencarkan di daerah-daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang dipencarkan di daerah-daerah dilakukan sebagai akibat dari tuntunan demokrasi, efisiensi, dan efektivitas pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan itu didasarkan pada asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Baik dekonsentrasi maupun desentralisasi merupakan metode-metode dalam pendistribusian kekuasaan pemerintahan atas dasar wilayah-wilayah tertentu. Dekonsentrasi menimbulkan wilayah administratif, sedangkan desentralisasi menciptakan daerah otonom. Berikut review singkat yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.